Mondok itu seru. Mondok itu keren. Mondok itu berprestasi. Mondok itu kreatif. Mondok itu banyak teman. Mondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Gak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun. Jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa li salamati dinina dunyana akhirah. Wa bi niyyati du'a wal qabul wa tamami kulli salah sya'an wa dhaif. Dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khabana wa dina syekhina ahbabina.
إن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقى العفاف الموت على دين الإسلام جامع محمدا وبسنا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وعلى أصحاب الكرام في سورة الفاتحة من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 28. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 28. Alam taro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا
لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى tidakkah engkau melihat ilal ladzina battalu ni'matallahi kepada orang-orang yang menukar atau mengganti nikmatallahi, nikmat Allah yaitu tauhid atau Islam atau diutusnya Nabi, itu nikmat terbesar ya, nikmat diutusnya Nabi, nikmat ya iman tauhid, orang di hatinya hanya berisi ya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, itu nikmat terbesar. Mereka mengganti kufron dengan kekufuran atau kemusyrikan ya. Walaupun ayat niki secara khusus diturunkan kepada penduduk Mekah, orang-orang kafir Mekah, yang mana Allah memberikan nikmat terbesar yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak kaum untuk mengisahkan Allah, itu sebenarnya nikmat terbesar yang mestinya harus disyukuri dengan cara mau ya mengimani Nabi, mau mentaati Nabi mestinya, tapi ya mereka menukar gitu. Jadi nikmat terbesar diutusnya Nabi dan diajak tauhid, diajak mengenai itu justru dikufuri ya, diingkari, diganti dengan kufur gitu loh. Tidak syukur, tidak mau iman, tidak mau taat, malah justru ya kufur, membenci Nabi, memusuhi Nabi. Sehingga kata Allah wa ahallu qaumahum, dan mereka menempatkan kaum mereka, karena umumnya orang-orang musyrik itu karena ada yang diikuti tokoh-tokoh mereka seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu ya tokoh-tokoh mereka ngajak untuk syirik, ngajak untuk membenci Nabi ya, untuk musuh Nabi. Sehingga ya tokoh-tokoh yang ngajak syirik itu, yang ngajak jangan sampai ikut Nabi, itu berarti menempatkan kaumnya ke tempat darul bawar.
kepada kampung atau rumah kehancuran. Jadi orang yang tidak mau iman, tidak mau mengesahkan Allah, yang mana mengesahkan Allah itu apa? Tugas seluruh Nabi Rasul ngajak umatnya untuk mengesahkan Allah, kok tidak mau, justru ajak-ajak orang kepada syirik, itu sama dengan ngajak orang kepada kehancuran, menjadikan apa? Ya, kota atau kampungnya itu hancur selama di situ ada orang yang musyrik, diajak tauhid tidak mau. Ya itu. Jadi di mana ada kota atau kampung atau desa, selama mereka ini iman sebagai wujud syukur ya, kepada Allah, pasti dijaga, pasti dikasih aman, pasti dikasih kemakmuran oleh Allah. Tapi kalau sudah kufur atau syirik atau zalim, pasti Allah ya mencegah turunnya rahmat dan akan menurunkan bala. Makanya kita sangat khawatir kalau sudah banyak di tengah-tengah masyarakat itu orang yang tidak mau mengikuti ajakan Nabi, tidak mau mentaati, tapi mereka ya suka melakukan apapun yang ya dicocoki nafsu, ya walaupun tidak cocok dengan syariat Nabi ya. Itu apa? Sangat mengkhawatirkan akan turunnya berbagai macam bala. Ya, orang sekarang banyak kadang-kadang niatnya itu untuk bersih desa kan supaya bersih dari kemaksiatan, kemungkaran, supaya turun rahmat Allah mestinya. Tapi kadang-kadang bersih desa dengan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kadang-kadang dengan paling ya nyetel sound yang berlebih-lebihan sampai mengganggu orang. Terus yang lebih parah lagi ya sampai meninggalkan sholat ya. Mungkin tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya sampai malam ya. Begitu katanya berdesa, itu sebenarnya ngotori desa, itu menjadi penyebab turunnya bala ya. Karena inti ajaran apa Islam yang paling pokok adalah sholat. Bahkan orang itu benar Islam atau tidak, apalagi mukmin atau tidak, dilihat sholat. Kalau berani meninggalkan sholat, itu kata Allah, kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan terang-terangan. Itu banyak setiap apa datang bulan Agustus biasanya itu tidak sampai September itu kadang-kadang itu selalu diadakan itu katanya peringatan hari ulang tahun yang sebenarnya itu syukur, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, mendengar nikmat dari Allah itu ya. Tapi kadang-kadang mereka niat memperingati hari ulang tahun yang sebenarnya itu niat menyukuri, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang menurut pandangan agama tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak ada manfaatnya ya. Terus ya, merugikan orang. Jadi misalnya tidak ada, asalkan tidak merugikan, itu masih mendingan ya. Sudah tidak ada manfaatnya, merugikan orang sampai meninggalkan sholat. Kadang-kadang sampai hampir sehari semalam itu. Kalau setiap datang bulan Agustus pasti ada itu apa, terutama di daerah-daerah itu apa, itu seperti itu. Ya begini ini kita sangat ngeri, sangat menakutkan ya. Karena itu berarti apa? Mengganti, menukar nikmat Allah, nikmat kemerdekaan dengan kufur ya. Mengkufuri nikmat. Kufur itu tidak harus tidak percaya sama Allah gitu. Nikmat disalahgunakan itu, tidak disyukuri dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang manfaat menurut saya, justru dengan ya melakukan sesuatu yang ganggu orang. Sampai yang lebih parah berani meninggalkan sholat ini apa? Ya itu. Ini kata Allah, tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang menukar atau mengganti nikmat Allah ditukar dengan kufur. Orang tidak mensyukuri nikmat itu namanya kufur. Terus
Terus otomatis ya siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah malah ajak-ajak orang untuk mengkufuri nikmat itu. Jadi nikmat Allah tidak digunakan untuk baik, malah digunakan untuk maksiat, untuk sampai berani meninggalkan sholat. Ya, itu berarti sama dengan menempatkan kaumnya kepada kampung atau rumah kehancuran. Berarti ingin menjadikan kampung mereka hancur, ingin menjadikan desa mereka hancur, ingin menjadikan kota mereka hancur. Itu di dunia dengan menjadi penyebab turunnya berbagai macam balak. Balak itu tidak hanya kehancuran, termasuk dicabut barokah hidup, itu balak. Ya, makanya dalam ada hadis Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ya. Ada nanti kata Nabi itu punya mukjizat mengabarkan sesuatu yang waktu itu belum terjadi, tapi setelah 500 tahun, 1000 tahun, mungkin 1500 terjadi. Itu di antara mukjizat Nabi. Beliau 1400 tahun lebih yang lalu mengatakan akan datang pada umatku suatu zaman di mana mereka itu lari dari ulama, lari dari orang-orang yang mengerti agama. Dikasih nasihat tidak mau, tidak butuh. Kalau diajak ngadakan pengajian tidak ada yang mau. Tapi kalau diajak joget-joget ya sergap semua. Itu apa? Nabi akan ada kaum yang justru lari dari ajakan Islam, ya. Justru bertentangan dengan ajaran Islam. Apa kata Nabi? Wa yabtarihimullah bi salati baliyatin. Maka Allah akan memberikan balak, 3 balak yang besar, balak bencana. Apa kata Nabi? 1, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah mencabut barokah dari usaha mereka. Walaupun kadang-kadang gak leren-leren nyambut gawe, kadang-kadang gak cukup siang, kadang malam, kadang-kadang dia disuruh nyambut gawe, istrinya suruh kerja, anaknya suruh kerja, tapi tidak barokah, kurang aja, kadang tidak bisa bahagia. Itu gara-gara jauh dari ulama, jauh dari ilmu agama, jauh dari tuntunan Allah. Itu ya. Terus yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dzaliman. Ya, di antara bala itu Allah mengangkat pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin itu kok zalim, itu kita tidak boleh nyalahkan pemimpin itu. Itu ya gara-gara umatnya ini jauh dari tuntunan agama. Karena yang milih pemimpin ya otomatis rakyat. Kok sampai milih itu pasti salahnya rakyat. Kenapa? Ya karena tidak mengikuti tuntunan Allah, tidak mengikuti tuntunan agama. Mereka tidak mengutamakan akhlak, tidak mengutamakan agama, tapi hanya mementingkan uang. Pokoknya sapa sing kei duit, ya iku sing tak pilih. Umumnya orang gitu. Sampean milih sapa? Ya ndelok ae engko sing kei akeh ya iku, ya. Mas yo wapi oyo apa gak metu duit, gak dipilih. Ya, itu maka di antara bala itu akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru, itu bala itu, ya. Kalau pemimpin itu zalim, wah susah rakyat itu akan terzalimi, teraniaya, ya. Terus yang paling bahaya bala yang ketiga ini, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nauzubillah min dzalik. Bala yang ketiga itu keluar dari dunia alias mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini yang paling berat sudah. Kalau orang mungkin terjadi bala bencana, mungkin gempa, longsor, banjir, selama imannya tetap tidak masalah itu. Justru menjadi penyebab diampuni dosanya. Kalau orang mukmin kena balak misalnya itu minimal dosanya diampuni, minimal dan bisa menjadikan penyebab mati syahid.
adanya bala ya, seperti Covid yang kemarin itu. Kalau yang kena Covid itu orang mukmin mati iman, itu justru rahmat dari Allah, penyebab minimal dosanya diampuni dan mati syahid. Tapi yang paling baik itu ya, walaupun badannya sehat kaya tapi mati tidak bawa iman, itu bala terbesar, karena akan sengsara selama-lamanya, tidak akan tertolong ya. Nah itu, jadi jangan dikira bala itu hanya kehancuran ya. Nah, itu gara-gara jauh dari tuntunan Allah, mereka sudah ya mementingkan nafsu. Yang penting lego nafsu ini gak ngurus wong ya, iki cocok karo agama atau enggak ngurus ya. Ya begitu banyak manusia zaman akhir itu seperti itu ya. Terus apa itu di dunia akan terjadi balak-balak kehancuran. Terus di akhirat ini jahannam yaslaunaha, yaitu neraka jahanam yang mereka akan memasukinya. Yaitu sudah balak terbesar itu ya, karena ketika sudah mati tidak bawa iman, diazab di neraka jahanam selama-lamanya, tidak akan keluar. Jadi mungkin nuruti nafsu, senang-senang puas di dunia hanya sesaat ya, tapi nanti siksanya itu selama-lamanya kalau sampai jadi sebabnya matinya tidak iman ya. Tidak hanya disiksa di neraka 60 tahun, tidak hanya disiksa 60.000 tahun, tidak hanya disiksa 60 juta tahun, selama-lamanya gitu. Hanya kepingin seneng sesaat di dunia, alangkah ruginya ya. Tapi kalau orang itu ya tidak ngikuti nafsu, walaupun tidak seneng-seneng ya, yang penting tidak melanggar syariat misalnya, itu mungkin ya berkurang senangnya di dunia mungkin ya, tapi jadi sebabnya nanti akan senang bahagia selama-lamanya. Orang mukmin itu soro di dunia tapi ya nikmatnya akan dirasakan selama-lamanya. Wa bi'sal qarar, kata Allah, dan seburuk-buruk tempat tetap adalah neraka jahanam, karena tidak pernah ada keringanan siksa satu detik pun tidak. Jadi diazab terus walaupun api neraka jahanam itu panasnya 70 kali lipat panasnya, tapi tidak ada mati. Kalau ada mati kan enak, seperti dibakar mati, itu tidak ada. Jadi makanya dikatakan dalam ayat yang biasanya kita dengarkan di setiap sholat Jumat itu, ayat tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang diazab di neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Ya apa namanya? Diarani mati, merasakan sakitnya azab itu, tidak pernah istirahat dari pedihnya azab itu walaupun sak detik. Diarani urip, gak pernah merasakan enak satu detik pun tidak ada. Itu istilahnya diarani urip iki gak pernah ya enak sama sekali. Diarani mati, merasakan ya sakit yang ya dahsyat ya. Itu orang kadang-kadang nuruti nafsu sesaat tapi ya sengsaranya selama-lamanya. Tapi umumnya orang ya karena neraka itu belum kelihatan gitu, ya. Dosa tidak kelihatan, nah, mereka justru tidak mau diperingatkan ya. Justru kadang-kadang yang memperingatkan ngejek, diejek, kadang dimusuhi orang tidak cocok sama dimusuhi, karena memang ya dosa itu tidak ditampakkan di dunia, azab tidak dinamakan ya, nanti nampaknya pas mati itu loh, pas orang nazak itu baru itu ditampakkan. Ya apa itu judulnya, ya apa itu neraka. Itu makanya ya, Sayyidina Ali mengatakan dalam rangka menasihati kita, an-nasu niyamun wa idza matu intabau. Manusia itu tidur tidak sadar ya, padahal perbuatan-perbuatannya itu akan menyengsarakan dirinya tapi tidak sadar. Ada diperingatkan tidak mau ya. Sadar sana kalau mati, fa idza matu, wal mati baru waduh ternyata perbuatan selama ini ya membuat saya tersiksa baru ya ketika matilah kita ya sebagai orang yang beriman jangan sampai ya sadarnya itu ketika mati gitu loh.
Jadi walaupun dosa tidak kelihatan, takut sama dosa, itu mukmin namanya, orang mukmin betul. Walaupun pahala tidak kelihatan tapi tertarik, senang sama pahala, lebih senang daripada ya keuntungan dunia sebanyak apapun, itu baru mukmin gitu. Nah, orang ya, waduh ternyata betul ya, ya pahala itu lebih, ya berarti dulunya ada iman, ya. Kalau iman ya sudah di dunia sudah yakin bahwa pahala itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Dosa ya lebih jelek ya, daripada apapun yang jelek ya. Udah. Wa ja'alu lillahi andada. Lah ini kenapa mereka ya diancam dengan neraka jahanam dan negerinya dibuat hancur oleh Allah? Karena wa ja'alu lillahi andada. Dan mereka orang-orang kafir telah menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, yaitu berhala yang diyakini ya apa? Selain Allah. Jadi mereka itu apa? Ya, kalau ditanya ini dalam ayat Al-Qur'an. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kata Allah, andaikan engkau Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik itu yang nyembah berhala itu loh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur? Mereka menjawab Allah itu. Tapi aneh gitu, sehari-harinya yang disembah patung berhala. Begitu namanya musyrik gitu. Jadi kalau kafir kan memang tidak percaya sama Allah. Kalau musyrik, ya orang Islam sekarang juga begitu. Fasih, subhanallah, alhamdulillah. Kalau apa? Mungkin kalau naik kadang-kadang pas ada apa? Naik ada cuaca tidak baik, ya Allah, subhanallah, fasih. Tapi ketika aman ya lupa sama Allah. Kadang-kadang ya yang dicintai hanya HP saja. Kadang-kadang ngobrol sama teman. Kadang-kadang sampai tidak sholat ya, tidak pernah baca zikir. Tapi kalau sudah baru apa? Ya, seperti itu orang musyrik persis ya. Sehari-hari yang disembah patung. Tapi kalau sudah kepepet, lupa patungnya, yakin tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Itu anehnya. Orang mukmin begitu. Kalau sudah kepepet, sudah berada dalam kehancuran. Misalnya orang tadinya kaya raya terus hancur, baru mau ngaji, mau sholat ya. Tadi ketika kaya tidak mau, seolah-olah ya yang mencukupi hartanya. Itu namanya patung harta itu. Begitu orang kadang-kadang karena punya kekuasaan, seolah-olah tidak butuh Allah ya. Ketika sudah lengser, kadang-kadang jatuh, karena baru mereka boleh, ya Allah ampuni saya ya Allah, kalau enggak saya mau tobat ya. Seperti itu ya. Tidak ada yang bisa nolong kecuali Engkau ya Allah, karena sudah kepepet gitu. Kalau enak lupa lagi, itu manusia begitu persis ya, Bang? Ya. Nah, kita harus berusaha jadi orang yang istiqomah. Istiqomah itu kita harus merasa butuh sama Allah, itu 100% butuh Allah. Walaupun kita jadi orang terkaya di dunia, kita tetap istiqomah ngaji. Istiqomah itu namanya apa? Orang yakin yang nolong Allah, yang nolong. Buktinya, walaupun sudah kaya raya, tetap butuh sama Allah. Ya. Dalam keadaan kepepet juga butuh, dalam keadaan aman juga butuh sama Allah. Itu orang mukmin. Tapi enak tidak butuh sama Allah, seolah-olah bukan Allah yang menyelamatkan karena sudah kaya, karena mungkin tercukupi kebutuhannya. Tapi kalau sudah kepepet baru ya. Kalau sehat seolah-olah tidak butuh Allah, tapi ketika sudah sakit parah baru astagfirullahaladzim, Allah sembuhkan ya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Tapi diwaras loh, balik meneh, gak sembahyang meneh. Itu apa? Begitu itu umumnya manusia begitu apa? Gusti Allah didamel tambal butuh dok, kepepet baru ya. Lek enak gak eling Allah. Ya, begitu itu namanya syirik gitu. Kalau orang tauhid itu tidak ada bedanya, keadaan apapun tetap ya, setiap detik merasa butuh sama Allah, yang menyelamatkan Allah, yang nolong Allah, yang nyukupi Allah. Udah. Jadi orang-orang ya yang diancam ya, negerinya akan hancur ya,
Terus di akhirat yang diawali mati diazab neraka jahanam itu gara-gara menjadikan sekutu selain Allah. Ada yang diandalkan selain Allah, ada yang diyakini selain Allah. Untuk apa mereka punya keyakinan itu? Liyudhillu an sabilih, supaya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah, dari agama Islam. Jadi Islam itu tauhid. Jadi siapapun yang punya keyakinan syirik, ada kan, itu berarti sesat dan menyesatkan orang lain. Kul, Allah mengatakan kepada Nabi, kul, katakan wahai Muhammad, tamatta'u. Artinya kalau mereka tidak mau diperingatkan tetap tidak mau diajak tauhid, tidak mau meninggalkan sesembahan selain Allah, ya sudah. Nah, karena tidak mau diperingatkan, ya sudah, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian di dunia. Fa inna masirakum ilan nar. Ya, orang kadang-kadang diperingatkan jangan sampai tidak sholat, sesibuk apa jangan. Itu kadang-kadang tidak gubris, kadang-kadang begitu. Kalau sudah begitu ya wis sakarepmu seneng-seneng engko awakmu bakal ruh dhewe akibati. Ya, itu kadang-kadang orang diperingatkan tidak merasa salah. Sakarepku kadang-kadang begitu. Itu kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, silakan kalian senang-senang, tapi ingatkan, fa inna masirakum ilan nar, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Kalian sesaat senang di dunia, tapi nanti sengsaranya selama-lamanya. Disebutkan dalam hadis, besok Allah memanggil orang yang paling kaya di dunia, seneng-seneng tok, mulai bayi sampai mati, jangankan 60 tahun, 70 tahun, ribuan tahun misalnya, dikasih hidup seneng-seneng tok, tapi tidak iman, tidak mengisahkan Allah, mati tidak bawa iman. Itu ketika dimasukkan neraka sekali, ditanya oleh Allah, kamu dulu pernah senang di dunia? Tidak pernah. Jadi misalnya 1000 tahun senang-senang tok itu loh, mati tidak bawa iman, itu hilang. Jadi dunia ini benar nipu gitu. Padahal 1000 tahun senang-senang tok itu loh, mati tidak bawa iman, itu hilang rasa senangnya itu loh, seperti tidak pernah senang satu detik pun. Itu benar hidupnya bujui gitu loh, menipu. Terus Allah manggil orang Islam yang paling sengsara, cobaan melarat sing loro, tapi Islam sabar sampai mati Islam. Ketika mati dimasukkan surga, baru dimasukkan, ditanya oleh Allah, kamu pernah susah di dunia? Pernah tidak enak? Tidak pernah ya Allah. Jadi susah di dunia ini hilang. Itu benar-benar dunia ini palsu. Dunia ini tempat tipuan. Itu tempat mampir sejenak, tapi justru yang akan ditempati akhiratnya. Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, kesenangan dunia yang dibangun, yang dituju, yang dunia itu hanya dunia. Kadang-kadang ibadah pun wiridan yang dituju dunia, padahal dunia tidak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal selamanya. Tapi umumnya manusia puas dengan dunia. Kadang-kadang ibadah tapi bukan karena Allah, tujuannya untuk kepentingan dunia. Nah ini. Terus qul, katakan wahai Muhammad, li ibadiyalladzina amanu. Selalu ayat Quran itu setelah menceritakan orang-orang yang yang jelek, yang sesat, yang diancam dengan azab, itu diberi peringatan, ancaman, mesti disusuli cerita orang-orang yang mukmin, yang mendapat nikmat. Itu Allah mengajarkan hidup ini harus ada keseimbangan. Jadi ketika kita mendengar, membaca ayat-ayat ancaman, kita takut, kita takut. Kalau ceritanya tentang orang mukmin yang dari Allah, kita berharap, kita berusaha mencontoh. Begitu yang dicontohkan Nabi itu kalau baca Quran, ketika membaca ayat azab itu berlindung ya Allah. Itu ngajari kita umatnya, berhenti, berlindung ya Allah, jauhkan saya dari ini ya Allah.
Terus kalau membaca ayat rahmat yang menceritakan nikmat pada orang mukmin, berhenti doa, ya Allah jadikan saya seperti itu. Itu apa? Nah, itu kata Allah disusuli, kul katakan wahai Muhammad, li ibadiyalladzina amanu, kepada hamba-hambaku yaitu orang-orang yang beriman, yuqimus shalah, ini pesan ya. Katakan kepada hamba-hambaku. Jadi orang itu kalau diakui sebagai hamba mulia, tapi tidak semua manusia diakui sebagai hamba Allah gitu. Orang yang diakui sebagai hamba Allah apa? Satu, alladzina amanu, orang yang iman dan mengisahkan Allah. Kalau iman percaya tapi juga percaya, itu belum diakui sebagai hamba Allah. Hamba itu seperti hamba sahaya itu loh, baru dikatakan hamba atau budak itu tidak pernah merasa punya apa-apa karena semua milik tuannya, sampai dirinya itu tidak merasa punya ya. Nah, kita kalau ingin diakui sebagai hamba Allah, kita tidak merasa punya apa-apa. Punya apapun itu bukan milik kita, titipan Allah. Termasuk jiwa raga kita ini milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita. Nyawa kita milik Allah, kekuatan kita milik Allah, sehat milik Allah, ilmu milik Allah, kemampuan apa milik Allah. Jadi orang tidak pernah merasa bisa, tidak pernah merasakan, itu baru pantas dikatakan ya ibadullah, ibadur rahman ya. Itu iman, tauhid, mengesahkan Allah. Terus ya, tidak hanya iman, mesti iman itu harus ada bukti. Di antaranya yuqimus shalah. Kalau ingin diakui sebagai hamba Allah, selain iman mengesahkan Allah, dan harus menjaga sholat. Ini pesan apa? Menjaga sholat ya. Kalau kepingin ditolong oleh Allah dalam segala urusan apapun, terutama di akhirat, itu kuncinya harus sholat. Iman sholat, iman sholat ya. Pokoknya kalau orang itu hidup ini ya, iman mengesahkan Allah, terus menjaga sholat, pasti aman, pasti ditolong Allah, pasti diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Itu makanya pesan Allah, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman ya, yuqimus shalah, supaya menegakkan sholat sebagai bukti kebenaran iman ya. Salah satu di antara orang dianggap mendirikan sholat, menegakkan sholat itu tidak pernah berani meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, sesibuk apapun sudah apa, tetap tidak ada alasan orang meninggalkan sholat ya. Sampai ya dalam suasana perang yang berkecamuk itu loh, Nabi, sahabat, orang tetap sholat, bahkan sholat jamaah. Ada tuntunan sholat dalam perang jamaah diimam oleh Nabi ya. Bagaimana kalau musuh ada di arah kiblat? Bagaimana kalau musuh tidak di arah itu apa? Subhanallah. Dan dijaga sholat dan persatuan, ojo sampai gak rukun, sampai imamnya satu Nabi. Jangan sampai enak di imam Nabi aku gak, itu apa? Jaga supaya rukun, karena rukun itu bersatu itu kunci kemenangan, kunci turunnya rahmat ya. Sholat itu ya, jangankan sholat wajib, sholat sunnah aja tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ya. Itu sholat. Nah, terus sakit separah apapun, wah, sampai tidak bisa gerak ya, tidak bisa, tetap wajib sholat. Tidak ada alasan, wah saya sakit tidak bisa, tidak sholat, tidak ada. Jadi tidak ada alasan orang tidak sholat, kecuali sampai tidak sadar, sakit koma sudah apa, baru tidak wajib sholat ya. Dan tidak dituntut. Kalau sadar ya tidak wajib, karena memang tidak wajib ya, karena. Tapi selama masih sadar, walaupun kondisi sakit separah apapun, tetap wajib sholat ya, menurut kemampuan ya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk tidak kuat ya berbaring ya. Tidak bisa rukuk sujud isyarat. Sampai misalnya tidak bisa apa ya, isyarat gerakkan kepala rukuk, Allah Akbar, sami Allah ya, gerakkan mata ya. Tidak bisa mengucapkan di hati, tidak bisa sama sekali ya, disolati ya, sampai benar-benar mati baru tidak wajib sholat. Tapi selama
masih sadar itu apa? Wajib sholat. Begitu Islam ya. Orang sekarang kadang repot didik nggak sholat, duwe gawe kadang nggak kok sholat, biodo gak sembahyang, ada karnaval gak sembahyang, nonton karnaval nggak sholat. Cek gampang itu. Padahal itu apa? Kunci ya supaya dibenarkan imannya, supaya diakui sebagai hamba Allah. Ya, kalau orang itu diakui sebagai hamba, mati itu diundang oleh Allah, mendapat undangan kehormatan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, diajak sholat seneng, tidak pernah itu seneng sholat, seneng ngaji, itu jiwa mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho. Ridho itu seneng, mardiyah dan disenangi. Mati dalam diundang oleh Allah. Ayo kene nak cara kene di sini apa? Dipanggil Allah. Fadkhuli fi ibadi, ini masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Jadi apa? Tidak semua orang diakui sebagai hamba Allah ya. Hamba Allah itu orang yang benar-benar iman, tauhid, terus menjaga sholat, terus sabar. Ada apapun apa? Jiwa tenang, wongki ujian teko Allah, pasti Allah ya sayang ini, pasti Allah akan mengangkat derajat saya. Begitu itu jiwanya mutmainnah. Terus di samping tanda kebenaran iman itu menjaga sholat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, ya, dan mau menginfakkan sebagian rizki yang dititipkan oleh Allah. Selama orang itu punya kelebihan, itu harus ada walaupun sedikit, itu syaratnya. Selama punya kelebihan ya, walaupun mungkin tidak sama antara kemampuan orang, tetapi ya selama mau bisa ya. Dan ya jangan meremehkan sesuatu yang sedikit. Jadi walaupun yang diinfakkan sedikit, tapi kalau orang itu memang mampunya sedikit, itu besar di sisi Allah. Jangan sampai ulah aku apa didik wis izin aku kata sedekah, jangan ya. Mungkin kalau apa mungkin ya tidak pantas karena sedikit diletakkan, tapi sudah diniati, saya niat infak ini. Nanti kalau sudah terkumpul mungkin apa 1 bulan baru, itu berarti setiap hari ada infak. Dan kata Nabi ya, sabaqa dirhamun alfa dirhamin, orang sedekah 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Duh, kok sakit kanjeng Nabi? Iya ya, misalnya kayak gampang-gampang, dirham itu uang perak ya. Misalnya sekarang dibuat rupiah, 1000 rupiah misalnya, wong sedekah 1000 rupiah bisa mengalahkan 1 juta. Duh, kok sakit kanjeng Nabi? Iya, sing duwe sing sedekah 1000 rupiah duwe duit mek 10.000, gak duwe duit liyane 10.000 tas waduh saken rek rupane iki wong mis apa gak duwe rupane wis tak kei 1000 ya. Sedangkan yang 1 juta duit 100 juta, uangnya 100 juta, sedekah 1 juta, itu kan kalah, lebih besar yang 1000 rupiah. Maka jangan sombong, apa sedekah 1000, aku 1 juta ya. Justru padahal lebih besar yang 1000. Karena apa? Duit mek 10.000 gitu loh. Berarti 10% hartanya diinfakkan. Sedangkan yang sedekah 1 juta punya uang 100 juta, berarti 1% gitu loh. 1%, sisanya masih 99 juta. Itu apalagi hartanya miliaran, sedekah mek 1 juta apa itu ya? Sak pucuke kuku apa? Tidak ada artinya. Itu kalau orang sombong, aku sedekah 1 juta ya, padahal ya uangnya ratusan juta. Itu kalah dengan orang yang melarat sedekah 1000 mungkin 2000 apa? Itu ya. Jadi nilai apa kebaikan itu tergantung kemampuan ya. Ini setiap orang pasti bisa ini apa ya. Sahabat-sahabat Nabi semua orang yang senang infak ya. Apakah yang kaya raya seperti Sayyidina Abu Bakar? Tidak bisa kita niru. Sak dunia tidak ada yang bisa niru sama. Kalau sudah infak itu semua hartanya, tidak mikir diri dan keluarganya, sudah memang kuat semua keluarganya. Kalau kita kadang-kadang
rada akeh tapi sing di belakang muring-muring kadang-kadang ya. Tapi kalau Sayyidina Bakar ya semua kuat ya. Sayyidina Umar kalau sudah punya infak separuh hartanya, separuh. Sayyidina Utsman lebih Sayyidina Utsman ini mungkin triliunan apa? Kalau Sayyidina Ali walaupun pas-pasan ya. Itu ketika turun ayat apa? Ya alladzina biqambil lail wan nahari sirra wa alani apa? Itu apa? Ya, beliau sedekah pada siang hari 1 dirham, malam hari 1 dirham, yang 1 dirham samar yang sudah diterangkan. Dalam ayat lain ketika Sayyidina Ali kerja dapat upah kurma dibawa pulang, ketika mau dimakan ya hasil kerjanya sehari itu loh, datang orang miskin, pulau miskin dereng nedo, diambilkan 1/3 dikasihkan. Terus mau dimakan sama keluarga, ada orang datang, pulau anak yatim dereng nedo, dibagi separuh yang sudah tinggal dikasihkan. Ketika sudah tinggal 1/3 mau dimakan, ada orang menggedok pintu, kulut itu yang tertawan kulo lebih lepas dari tawanan apa? Belum makan, akhirnya yang mau dimakan dikasihkan, ngalah. Itu akhlaknya sahabat itu isar, ngalah, mengutamakan. Itu ya bah, maka tidak ada generasi sebaik sahabat seperti itu ya. Nah ini kata Allah, orang yang mukmin yang dicintai Allah selain iman mengesahkan Allah, yang kedua menjaga sholat, yang ketiga roman ya, walaupun mungkin menurut kemampuan sirra wa alaniya ya. Itu mudah-mudahan kita angsal barokah dari firman Allah yang kita baca dan kita kaji. Kita semua dijadikan orang yang selalu mengesahkan Allah, selalu menjaga dan melihara sholat. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang barokah sehingga kita bisa menginfakkan sebagian harta, sehingga kita selalu diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat bersama keluarga dan anak-anak turun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.